dia baca sesuatu yang di dalamnya salah satunya ada baca doa ihdinas siratal mustaqim. Wa amar ruku wa sujud, adapun ruku dan sujud, fal maksudu bihima al azimu, yang dimaksud dengan ruku dan sujud itu al azimu, pengagungan, qat'an, semata-mata. Sujud dan ruku itu semata-mata tujuannya adalah pengagungan. Makanya beberapa ulama mengatakan tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah dan di luar sholat. Gak boleh. Ada orang sujud, ada orang ruku di luar sholat atau di luar sujud yang ada, sujud sajadah, sujud syukur segala macam. Enggak boleh itu. Kenapa? Karena al-azim, yang dimaksud dengan ruku dan sujud adalah semata-mata pengagungan. Walau jaza ayyakuna mu'azziman lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla bifi'lihi wa huwa ghafilun anhu. Ini kata Imam Ghazali, pakai logika. Seandainya boleh orang mengagungkan Allah dengan ruku dan sujud secara jasad, sedangkan hatinya lupa, kalau itu boleh, kata Imam Ghazali, kalau orang boleh mengagungkan Allah secara fi'lihi, dia sujud sama ruku, tapi hatinya lupa, kalau ini boleh, kata Imam Ghazali, la jaza ayyakuna mu'azziman lisonamin maudu'in baina yadaihi wa huwa ghafilun anhu. Maka boleh hukumnya bagi dia mengagungkan berhala yang diletakkan di hadapannya dia, tapi hatinya lupa, enggak nuju kepada berhala. Berarti boleh dong dia ruku atau sujud di depan berhala. Wong hatinya enggak bertaut kok sama berhala. Itu kan Imam Ghazali. Ini pikirannya Imam Ghazali ini. Seandainya boleh orang ruku dan sujud kepada Allah, yang ruku dan sujud adalah bentuk dari pengagungan. Kalau seandainya boleh itu dilakukan tanpa menghadirkan hati kepada Allah, maka niscaya boleh orang ruku dan sujud di depan berhala, asalkan hatinya nggak terpaut sama patung itu. Ini yang kemudian jadi pemikiran bersama-sama. Kan udahlah itu ruku yang penting sujud. Ya kalau kau boleh ruku dan sujud itu kepada Allah, itu hatimu lupa, itu boleh, ya berarti boleh dong. Orang ruku dan sujud di depan patung. Di depan patung sekarang di depan salib. Jadi ada gereja, kemudian di gereja disujud atau di ruku di depan salib. Musyrik apa enggak? Rame. Kenapa kamu musyrik? Itu kan mengagungkan. Loh, hati saya nggak terpaut kok sama itu. Saya cuma ruku sama sujud tuh. Hati saya juga terpaut sama itu. Seperti Anda kalau lagi sholat itu ruku sujud menghadap Allah, tapi hatinya nggak ke Allah kok. Itu boleh kok gitu. Berarti saya juga boleh dong begini. Itu logikanya Imam Ghazali. Dan ini yang sering banget, banyak hal-hal yang seperti ini yang yang disalahpahamin sama orang-orang itu. Disalahpahamin. Ketika ngomong kayak begini, coba ngomong, boleh hukumnya ruku sujud di depan salib, boleh. Coba ngomong begini. Habis. Pasti ramai. Gitu ya. Nah, au yakuna mu'azziman lil haid allazi baina yadayhi wa ghafil anhu. Atau boleh juga dong dia mengagungkan haid, tembok penghalang, tembok ratapan, atau apalagi kalau masih salib lah, kira-kira begitulah. Pokoknya apapun lah, dia mengagungkan tembok, dia mengagungkan pagar yang di hadapan dia. Kalau dia yang penting ghafil anhu, yang penting dia tidak terpaut hatinya sama itu gitu loh. Wa iza kharaja an kaunihi ta'ziman, kalau dia keluar dari adanya ruku dan sujud ini sebagai pengagungan,
lam yabqa, maka tidak tersisa illa kecuali mujarradu harakatiz zohri war roksi, sekedar gerakan punggung sama gerakan kepala. Walaysa fihi minal masakoh, tidak ada di dalam itu dari kesusahan. Mayak sudul imtihanu bihi, apa yang dimaksud dengan ujian di dalamnya salat. Ya kalau itu enteng banget dong, itu kayak gerakan pala doang dong. Orang gerakin pala, gerakin punggung, sujud, ruku, ya enteng banget, mana masakohnya di situ. Padahal sholat itu dimaksudkan ada ujian di dalamnya situ. Bahkan bukan cuma ujian, summa yaj'aluhu imaduddin. Bahkan kemudian Allah menjadikan sholat ini sebagai tiangnya agama. Tiang itu harus kokoh apa harus yang lemah? Kan harus kokoh. Kalau kokoh itu berarti ujiannya, tempaannya, prosesnya berat atau enggak. Kalau kokoh dia berat dong. Semennya harus benar-benar segala macam dia, segala macam lah. Kalau cuma mau main-main, tinggal pasang aja, gak usah pakai ukuran. Tapi tinggal bukan gitu. Makanya kemudian dibilang, kalau cuma kayak begitu, gak ada pengagungan apa-apa, ya berarti kan cuma gerakan punggung sama gerakan pala doang. Kalau cuma sholat cuma gini, apa masakohnya di situ? Apa ujiannya di situ? Padahal sholat itu tadi dia ada ujian di dalam sholat. Bahkan sholat itu dijadikan imaduddin. Bahkan wal fasil bainal kufri wal Islam. Sholat ini menjadi pemisah antara kekufuran dan Islam. Bahkan wa yuqdamu 'alal haji wasail ibadat. Bahkan sholat ini didahulukan, lebih dulu sholat ketimbang haji dan semua ibadah. Sholat dulu nih, setelah syahadat, nomor 2 adalah sholat. Baru yang lain-lain di sholat dulu. Bahkan wajibul qatlu bisababi tarki al khusus. Bahkan dalam hukum tertentu, orang yang ninggalin sholat itu bisa dihukum mati. Nah, ibadah yang kayak begitu fungsinya, tapi kalau kemudian dilakuin yang sembarangan aja kayak gitu, ya di mana maknanya? Di mana maknanya sholat? Nah, fa in qulta in hakamta bi butlanis sholat wa ja'alta hudural qalbi sartan fi sihhatiha khalafta ijma'al fuqaha. Kalau kamu ngomong begini, jika kamu menghukumi sholat itu bisa batal dan menjadikan hadirnya hati menjadi syarat sahnya sholat, khalafta ijma'al fuqaha. Oh, berarti kamu sudah menyalahi ijma'nya fuqaha. Kenapa? Fa innahum lam yastaritu illa hudural qalbi inda takbir. Karena para ulama fikih tidak mensyaratkan khusyuk, tidak mensyaratkan hadirnya hati, kecuali hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Nggak ada tuh di fikih. Katanya sholatnya batal kalau orang kagak khusyuk, nggak hadir. Padahal secara fikih semua ulama fikih sepakat tidak batal. Anda sholat ngayal, ngayal kemana-mana. Yang penting rukunnya benar, syaratnya benar, sah itu sah. Nggak batal sholatnya, sah. Itu menurut ijma, kesepakatan ulama. Nah, kenapa kok ditanyakan Imam Ghazali, kenapa kok kamu bilang sholat itu bisa batal? Padahal ulama fikih tidak batal. Apa kata Imam Ghazali? Annal fuqaha la yatasarrafuna fil batin. Ulama fikih nggak ngurus urusan batin. Fikih itu urusan fisik. Fikih itu kan urusan batin. Urusan batin namanya tasawuf. Urusan batin namanya tasawuf. Urusan zohir namanya fikih. Nah, fikih nggak ngurusin urusan ini. Fikih mana ada syarat sholat adalah khusyuk, mana ada? Nggak ada. Barang siapa yang sholatnya ngayal maka batalah sholat dia. Ada nggak di fikih kayak begitu?
Kan nggak ada yang ada. Siapa yang buang angin bentut batal sholatnya, barang siapa yang begini batal sholatnya. Kan itu secara fisik semua. Maka kata Imam Ghazali, kamu bilang, kamu nuduh saya, kamu ngomong, oh kamu menyalahi ulama fikih. Ulama fikih secara ijma nggak ada tuh yang membatalkan sholat kalau ada khusyuk. Ulama fikih kata Imam Ghazali, la yatasarrafuna fil batin. Dia tidak ngurus urusan batin. Wala yaskuna anil qulub, nggak membahas secara dalam urusan hati. Wala fi tariqil akhirah, juga nggak ngurus masalah jalan menuju ke akhirat, nggak ngurus itu. Fikih nggak ngurus. Fikih itu urusannya cuma 5 aja: halal, haram, halal, sunnah, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. 5 ini aja udah yang diurus. Hukumnya ini apa, hukumnya melakukan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Itu aja sudah yang diurus. Nggak ada yang ngurusin. Ya memang karena itu. Kenapa? Karena wilayahnya fikih bukan wilayahnya hati. Wilayahnya fikih itu wilayahnya zahir. Makanya bukan urusannya hati, bukan urusannya ulama fikih. Bal yabnuna ahkamad din ala zahiri a'mal jawarih. Bahkan mereka itu membangun hukum agama berdasarkan zahir amalan badan. Menghukumi hukum agama itu berdasarkan amalan badan. Contoh, ada orang puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seks dari subuh sampai maghrib, sah nggak puasanya? Sah. Tapi selama puasa ngapain aja dia? Ya pokoknya ngomongin orang, nonton, tidur, bangun jam 2, habis itu mandi, habis itu tidur lagi, bangun jam 5 kuburin. Sah. Sholat juga begitu, wudunya sah, Allahu Akbar. Ayo, Assalamualaikum, sah. Dia mau sholat nggak? Oh, udah sholat dia. Udah ngebangun agama, ulama fikih ngebangun agama berdasarkan anggota tubuh zahir, berdasarkan anggota tubuh zahir. Sama seperti ini, ada orang sama orang tuanya dia cium tangan, hormat apa enggak? Hormat secara fikih. Oh, dia orang hormat. Kenapa? Karena dia fisiknya nyium tangan. Terus ada orang sedang sama orang lain, oh tunduk banget, oh dia patuh banget, oh sopan banget dia. Kalau fikih itu sopan apa? Karena karena dia tunduk, dia nurut. Urusan dia nunduk nurutnya itu karena persoalan kepentingan apa hatinya, itu kan urusan fikih. Yang penting dia sudah melakukan itu. Nah, ulama fikih itu membangun hukum agama itu berdasarkan zahirnya amalan. Wa zahirul a'mali kafin li sukutil qatli wa ta'zizi sultan. Zahirnya amalan, zahirnya pekerjaan itu cukup untuk menggugurkan hukuman bunuh, hukuman pidana mati, atau juga siksaannya sultan, siksaannya raja. Contoh begini, di Mekah kalau sholat, kalau udah azan, nggak boleh ada pedagang yang jualan, semuanya harus tutup. Urusan nanti dia sholatnya, yang penting dia tutup. Urusan nanti kemudian dia ngumpet kagak sholat, bukan urusan kerajaan. Yang penting dia kagak ada sanksi. Yang penting pas azan dia tutup. Urusan nanti dia sholat kagak sholat yang penting gak kelihatan kalau dia gak sholat. Yang penting dia tidak terlihat lagi azan itu masih buka. Itu urusan fikih. Nah di zaman dulu itu yang urusan zahirnya amalan itu cukup untuk menggugurkan. Puasa nggak? Puasa. Udah berarti gak kena hukum. Mau urusan dia puasa kayak gimana pun enggak, yang penting dia nggak kena hukum. Puasa nggak kena hukum. Sebab di negara di khilafah itu berlaku hukum Islam, kemudian ada orang suka kagak puasa langsung dihukum. Begitu aja sudah, gitu ya. Nah jadi zahirnya amalan itu cukup untuk menggugurkan pidana mati ataupun juga siksaannya para raja.
Fa amma annahu yanfa'u fil akhirah. Adapun itu bermanfaat enggak nanti di akhirat? Sholatnya itu bermanfaat enggak buat dia nanti di akhirat? Puasanya dia bermanfaat enggak nanti di akhirat? Falaisa haza min hududil fikih. Ini bukan urusan fikih. Ini bukan wilayah fikih. Ala annahu la yumkinu ayyudiyal ijma'. Yang ini kemudian tidak mungkin bisa didakwahkan dengan ijma'. Urusan puasanya ini sah atau enggak sah bukan urusan puasanya ini bisa menghasilkan pahala atau enggak, bisa menghasilkan dia bawa ke akhirat apa enggak, bukan urusan fikih. Sholatnya bisa tanha anil fahsya wal munkar, bisa enggak sholatnya ini mengantarkan dia masuk surga, bukan urusan fikih itu, bukan urusan fikih, bukan urusan fikih. Maka kemudian nggak bisa Anda mendakwakan ini sebagai ijma. Ijma itu ya semua ulama sepakat. Ini ijmanya ulama fikih doang, bukan ijmanya para ulama. Ini kalau kemudian dikatakan tadi seperti itu, kalau dikatakan bahwa orang yang lah ini kan ulama fikih nggak ada kok, nggak ada nggak ada yang mengatakan seperti itu. Yang penting dia sholat sah gitu ya, dia kaya bukan sah, itu ijma. Maka kata yang Ghazali nggak bisa ngomong kayak begitu. Padahal banyak ulama-ulama, misalnya di sini Bishr bin Haris ini mengatakan dari Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang begini, "Man lam yakhsha fasadat sholatuhu." Barang siapa yang tidak ada khusyuk di dalam sholatnya, maka rusaklah sholatnya. Rusaknya sholat itu sama seperti kalau dalam fikih dia lagi sholat, kemudian dia garuk-garuk atau kemudian dia goyang-goyang atau kainnya ini naik ke atas gitu, kemudian auratnya kelihatan, gagal langsung ditutup, pokoknya rusaklah sholatnya. Kalau secara fikih, kalau secara tasawuf kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang tidak ada khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya rusak. Dari Hasan ibn Ali, Sayyidina Hasan mengatakan, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu, setiap sholat yang tidak hadir hati di dalamnya, fahiya ilal uqubah asra, maka itu lebih cepat siksaannya daripada ibadah yang lain. Maka sholatnya bisa menjadi penyebab cepat mendapatkan siksaan. Kata siapa ini? Kata Imam Hasan bin Ali. Mu'az bin Jabal, seorang sahabat mengatakan gini, man arafa man ala yaminihi wasimalihi muta'ammidan. Barang siapa yang ngenalin orang yang ada di kanannya, di kirinya, muta'ammidan, sengaja sholat sengaja sampai kanan gue ya, sampai kiri gue ya, sengaja muta'ammidan. Wa huwa fi sholat, sedangkan dia lagi sholat tuh, fala sholatalah, maka dia tidak dianggap sholat. Sama seperti lagi sholat, injek kaki, cari kaki, injek lagi, dicari seperti ngenalin, ada samping kiri dia, fala sholatalah, dianggap tidak sholat. Ini kan ulama ini, dia kan ulama juga, jadi tidak bisa dianggap ijma. Tadi itu ijma, yang penting ada fikih, nggak bisa ada pakai fikih doang, harus pakai tasawuf. Sholat itu dua, alat fikihnya juga, tasawufnya juga. Sebab nanti ada yang membatalkan urusan akhiratmu kalau sholatnya nggak khusyuk. Nyampe cuma di dunia aja sholatnya, nggak nyampe ke akhirat, nggak nyampe di akhirat, cuma nyampe di dunia aja. Fikihnya untuk beresin di dunianya, terus kemudian tasawufnya untuk ngeberesin di akhirat. Itu dua-duanya yang kita pakai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim wafilana ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udika bima qara'na wa sallina wa farduhum inda hajatina. Allahumma jalna wa jalna wa talabizana min alil ilmi wa min alil khair wa lana jawaiya min alil syahad wa min alil jahal. Bihaqqi rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
baraka wa sallam. Amin. Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin.